Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lil-ma'amilika wal-khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil-haqqa wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa biqadarihi al-azim walhamdulillahi rabbil فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال نبينا محمد من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أزاره فليصل رحيمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bertahan ngaji dan baru datang ngaji seluruhnya dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak duitnya, utangnya, naik gajinya, hidupnya, minyak kompak jadi orang kaya semua. Ya Rabbal salawat dan iring salam sudah curahkan kepada baginda Nabi kita. Kepingin ziarah ke makam Madinah, kepingin bisa sholat di Radah, angkat tangannya yang kepingin ziarah ke makam Nabi, yang rindu dengan baginda Nabi, yang sayang kepada baginda Nabi, yang cinta kepada baginda Nabi. Salam untukmu ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Salam alaika sallallahu alaihi wasallam. Ishaqana ya habibana Allah
berjamaah. Anta syamsun anta badrun ya Rasulullah. Anta nurul fawqa nuri. Anta syamsun anta mudah-mudahan berangkat haji dan umrah. Yang saya hormati keluarga besar RTP Hidayatul Ihsan, Mbak Lili, Mbak Tia, Mbak Nani, dan juga ada dari Kang Ali, anak-anak seluruh jamaah yang hadir, segenap kepanitiaan yang belum bisa duduk di dalam dan masih ikut ngaji di depan pintu, semoga dipertemukan dengan jodoh yang bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat. Bidadari surga yang ada di dalam, di samping kanan kiri depan belakang, semoga seluruh jamaah yang hadir mendapatkan curahan rahmat dan syafaat. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan gabus mati telentang, kerudungan bagus boleh ngutang. Terima kasih. Ketika kita menghadapi masalah, maka pasti bersama masalah ada solusinya. Setuju? Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada aku, ada kamu. Ada minuman, ada botol. Belum. Ada merene, ada semuanya ada pasangannya. Namun ada penyakit yang tiada ada obatnya. Salah satu asya ila jalah. Ada 3 penyakit yang tidak akan pernah ada obatnya. Yang pertama, al-maradu idza khalatahul haram. Usia tua dicampur dengan penyakit tak akan pernah ketemu dengan obat. Yang kedua, al-faqru idza khalatahul kaslu. Kemiskinan yang dicampur dengan sifat malas, itu pun tak akan pernah ada obatnya. Dan yang ketiga, al-adawah idza khalatahul hasud. Permusuhan yang dicampur dengan hasad dan hasud, ini tak akan pernah bertemu dengan obatnya. Halo. Hai. Rezeki mah beda-beda, betul? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang mancung, ada yang irit. Ada yang belok, ada yang sipit. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang oval, ada yang gonjong. Yang penting masih punya muka. Ya Mbak, Mbak kerudungannya ada yang hijau, ada yang batik, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang putih, ada juga yang 4 kali bayar. Ada
harus memiliki akhlak dan keteladanan terindah pada akhlak baginda Nabi. Yang paling beruntung dengan lahirnya baginda Nabi adalah kita, emak kaum perempuan. Saya laki-laki bertiga, Aliando, Al-Ghazali, ala kadarnya. Semuanya tampan, semuanya ganteng, yang penting soleh, betul? Karena Rasulullah SAW pribadinya sangat soleh. Bahkan sebelum lahir baginda Nabi, wanita tidak akan pernah ada harganya. Perempuan budak lagi berjalan hamil tua, langsung disiksa, dipegang tangan kiri dan tangan kanan, diambil samurai, ditusuk ke dalam perutnya, dibedah, isinya dikeluarkan. Jadi benda taruhan, laki-laki atau perempuan. Perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan satu laki-laki beristri lebih dari 17 wanita. Wow. Gimana pakai kolornya Ustaz? Dianggurin, nggak dihargain, bahkan hanya direndahkan. Kita lahir dari rahim perempuan seorang ibu. Kita punya ibu perempuan, kita punya adik kakak perempuan, kita punya istri perempuan. Bahkan ketika kita memiliki keturunan perempuan, dijaga kehormatannya, ditutupi auratnya, rajin salatnya, wajib orang tuanya masuk ke dalam surga dan diharapkan masuk ke dalam api neraka. Halo? Halo? Tapi yang sebenarnya perempuan, Masya Allah, menjadi ujian. Maka tutupi aurat perempuan, karena fitrah laki-laki sedang memandang dan fitrahnya perempuan senang sekali dipandang. Betul? Kalau kepengen punya suami yang setia, perhatiin. Kalau kepengen punya istri yang cantik, modalin. Betul? Gimana istrinya mau cantik, banting tulang, perah keringat, berjuang demi kehongkong sendiri, bahkan suami enak-enak, duduk antang, tidak membiayai. Di zaman Rasulullah sudah banyak perempuan hebat. Maka perempuan kalau kau pengen mulia, teladani istri Rasulullah. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah. Beliau menenteng-nenteng makanan naik ke atas gunung, memberikan hidangan untuk Rasulullah. Kira-kira ada mbak yang seperti itu nenteng-nenteng makanan buat suami tercinta? Gimana caranya orang cinta rokok? Lewat mimpi kali ya. Walaupun mbak tidak bisa seperti Khadijah, tapi jadilah contoh seperti Sayyidatuna Aisyah, di mana begitu Rasulullah SAW hadir disambut dengan penuh keindahan. Ya Audal Qaribi, salam alaika, assalamu, salam alaika, cinta bil Qur'ani, salam alaika, ahmadu ya habibi, habibi, habibi salam alaika, salam alaika, habibi. Ini bahasa yang indah, tidak pernah meninggikan nada bicara di hadapan suami. Kira-kira mbak bisa seperti itu? Bisa. Merendahkan nada bicara di hadapan suami, bisa mbak? Bisa. Contoh istri Rasulullah memanggil suami dengan kalimat Habibi. Habibi bahasa Arab, ditranslate ke Indonesia artinya cinta. Bahasa gengsi, beb. Siap memanggil suaminya bebek? Siap menerima panggilan dengan kalimat bebek? Bebek cinta, mama, pipi,
tangga, lahir anak, bahkan punya cucu, melihat body suami gondrong jadi botak, tak. Istri langsing jadi gembrot. Suaminya nanya, mau kemana tuh? Ngaji botak. Astagfirullah. Contoh Khadijah, syairnya kalian Saduna fi dunya Khusuna fi ukhra Bi Khadijatan kubra Wa Fatimah Zahra Bi Khadijatan kubra dari wanita syariah lahir putri yang tercinta Az-Zahra disematkan tanda, artinya semasa hidup tidak pernah menstruasi, tidak pernah mengeluarkan darah kotor. Nih zaman sekarang nenek-nenek diperintah rajin susah, katanya lagi mencet. Bisa tidak seperti Khadijah? Insyaallah. Perempuan yang hebat akan menjadikan suami yang hebat. Betul? Karena laki-laki yang hebat, dia memiliki pendamping hidup yang hebat. Wanita yang tidak cantik bisa nampak cantik, terlihat cantik kalau berada di tangan laki-laki yang tepat. Wanita yang cantik bahkan tidak nampak terlihat sangat cantik, bahkan terlihat sangat buruk karena berada di tangan laki-laki yang salah. Makanya para suami, jadilah imam dunia akhirat buat istri. Betul? Pernah gak diimamin? Gimana? Masya Allah. Mbak, ingin punya anak soleh? Imam Syafi'i sebelum berhubungan suami istri minimal sholat 100 rakaat. Ini gimana hubungannya sama suami orang jauh? Yang satu di Indonesia, yang satu di Hong Kong. Memang anak bisa di-download. Nanti ketika pulang jangan nolak ajakan suami, hibur suami. Ya Mbak? Laki-laki itu tidak bakalan mampu jauh dari istri, tapi istri dapat mampu jauh dari suami. Makanya hebatnya wanita nggak bisa tertandingi. Ibu kenal sama Nusaibah, perempuan yang begitu hebat di lapangan Uhud. Beliau kena tancapan tusukan sayatan pedang, bahkan tombak 70 untuk melindungi Rasulullah. Perempuan, ada lagi namanya Ainun Jubaidah, wanita yang membangun irigasi antara bukit di mana mengalirkan air untuk jamaah haji yang ada di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Perempuan kalau udah sayang banget kepada siapapun, bahkan dia mengorbankan harta, jiwa dan tenaga untuk orang yang dicintainya. Masuk Pak Eko. Saling melengkapi karena kesempurnaan cinta itu menerima kekurangan satu sama lain, Mbak. Kalau bicara kelebihan, bukan sempurna, ganteng, cantik, tidak. Kaya, banyak harta, bukan. Tetapi kesempurnaan cinta menerima kekurangan satu sama lain dari pasangan hidup kita. Dulu Mbak, waktu masih pacaran, nahan kentut buka pada belum. Begitu sudah jadi suami istri, sebar jalan, perapat-perapat. Betul Mbak? Keluar rumah ngaji, wangi, arisan, wangi, kondangan, wangi, keluar kota, wangi, bahkan keluar negeri, wangi, sampai di rumah tidur sama suami 4 masa.
pinggang ke leher, presken, pundak ke tangan ke hutan, dada ke paha remason, paha ujung jempol balsem, suaminya nyium jilat manis asam-asam pahit, tugas beras sayang. Dulu pengantin baru dah ketuk mules izin ke suami mau beli supermi dan kecap, nanti malam kan lapar. Oke, nitip sawasnya, siap keluar rumah buru-buru. Yes, pengantin baru. Maka kesempurnaan cinta menerima kekurangan satu sama lain. Setuju? Di sini hati kita harus bisa kita rubah. Jangan ada dusta di antara kita. Setuju bang? Rezeki mah beda-beda, nggak bisa dipukul rata, betul? Saya pernah datang ke toko kosmetik karena saya pengen punya istri cantik. Ternyata kalau cantik wajah butuh skincare, betul? Kalau pakai presken pedes. Mas, bedak yang paling mahal apa? Ini namanya paket skincare Wardah yang halal untuk berjilbab, minimal krim malamnya 700.000, berjarak ribuan trik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultra yang memantul, layak tanpa kompresan, yang glowing, gak bakalan kering, justru ada yang kering jadi glowing. Harganya 700.000, ada merek luar negeri, mainnya beli Oriflame, Pando, Dolce, Jepun. Ya Allah, bak, sayang bedak 700.000 daripada buat di bedak, mendingan buat di beras. Mendingan buat bayar anak sekolah. Tapi lihat kecantikan seorang wanita ketika dia lepas dari tanggung jawab suaminya, dia lebih glowing daripada Yasmin. Kenapa bangga jadi janda bang? Janda selalu kan? Wanita memang seperti itu. Khadijah 40 tahun usianya, beliau baru memiliki jodoh terbaik dalam hidupnya, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Betul? Sayyidatuna Aisyah walaupun menikah dengan Rasulullah tapi tidak memiliki keturunan. Betul? Jadi wanita itu kebahagiaannya memang penuh dengan ujian dalam hidupnya. Mampu kok perempuan. Makanya hebatnya perempuan, ketika dia ditinggal suami, dia bisa menjadi peran suami. Ketika ditinggal istri, suami belum tentu menggantikan peran suami. Betul? Kalau boleh milih yang mati duluan, suami apa istri? Makanya perempuan membiarkan dan ngaji 3 hal yang gak bakalan hilang. 1, cerewet. 2, pencemburu. 3, mata kita. Saya ketemu sama Mas Eko sama Mas tadi jemput di hotel. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah selesai. Begitu aja. Coba jawab Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Aduh pusing. Urusan banyak. Udah gitu ngirim uang kurang terus. Susah anak sekolah. Masuk sekolah masuk ada 5 tahun. Situ dulu di zaman sahabat memang ada perempuan yang super cerewet, bahkan laki-lakinya suaminya tidak betah dalam rumah. Saking cerewetnya, itu lakinya bernazar, ya Allah, andaikan tidak berhenti cerewet, besok terdapat sumur tua di tengah gurun, aku jorokin dari belakang. Stop cerewet, kalau nggak mau dimasukin ke dalam sumur. Ternyata tambah jadi, paginya diajak healing, digenggam tangannya, kirain mau shopping ke mall, ternyata di tengah gurun terdapat sumur tua di
hari aman, 2 hari tenang, 3 hari kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat kehilangan dia, sungguh berat hidup tanpa dia. Begitulah laki-laki ketika tiada baru terasa, begitu ada dianggurin bahkan cari yang lain. Cie. Jangan banyak cerewet, banyaklah bersolawat. Karena 1 hari minimal perempuan tidak lebih dan tidak kurang 15 sampai 16 ribu kata keluar dari mulutku. Wajar mas kalau perempuan itu cerewet, diamin aja. Karena as-sultu hikmatun wa qalilun fa'ilun, yang ini suatu kebijaksanaan. Sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Perempuan kalau lagi marah, kalau lagi cerewet, bahkan dia sakit hati dan lelah, tandanya tak peduli kalau dia sudah berdiam diri. Betul. Makanya orang bijak berkata, diam itu emas. Berarti istri kalau lagi diam, obatnya cuma 1, baru ada emas. Ibu-ibu kalau lagi ngaji kan gitu, ke belahan, ke depan, ke bed, nunjukin gelang sama cincinnya. Yang kedua, Sayyidina Ali mengatakan wanita mampu menyembunyikan rasa cintanya 41 tahun lamanya, sedetik pun tak akan pernah bisa mampu menyembunyikan rasa kecemburuannya. Begitulah perempuan, sifatnya memiliki cemburu, marah tanpa arah, tidak jelas, judes, jelas. Makanya perempuan itu harus membentengi dirinya dengan iman dan takwa, keteladanan kepada Nabi kita yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ada panitia yang nanti akan keliling untuk operasional infaknya, sediakan yang terbaik ya. Harta yang kita makan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi warisan rebutan anak keturunan. Harta yang kita sedekahkan menjadi sumber kebahagiaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Ayo menurut kiai, ayo menurut para kiai, ayo menurut para kiai. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Datang turun kembang kenangan cerah, tumpahan kereta Jawa, rupa babat rupa manungsa. Taduran kembang kenangan cerah, tumpahan kereta Jawa, rupa babat rupa manungsa. Rupa babat rupa manungsa. Rupa babat rupa manungsa. Rupa babat rupa manungsa. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfini zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfini zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad. Jangan banyak cerewet, jangan banyak cemburu, tetapi banyaklah berbuat baik dan membaca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Duit suami jadi duit istri. Setuju? Tapi kalau
sudah di tangan istri, suami minta, dapat tidak? Judulnya minjem. Bukan begitu? Undangan buka aja mas daripada bang. Duit banyak dikit bakalan habis, betul. Tapi keberkahan yang tidak akan pernah habis, setuju? Mudah-mudahan jamaah di sini banyak duit berkah dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Manusia cuma bisa berusaha, seluruhnya serahkan kepada Allah. Ijtahidu